Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada mata kuliah nilai awal dan syarat batas ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Selvi Afida Agustin dan rekan saya Mutiara Sari akan memaparkan pada bab pertama ini mengenai definisi persamaan diferensial, yang kedua definisi nilai awal dan syarat batas, dan yang ketiga masalah diferensial dengan nilai awal dan syarat batas. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada masalah nilai awal dan syarat batas ini ada definisi-definisinya. Nah, definisi-definisi tersebut akan dipaparkan oleh saya sendiri. Langsung saja. Persamaan diferensial biasa. Definisi persamaan diferensial atau differential equation adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Persamaan diferensial yang memuat suatu variabel tak bebas y dan variabel bebas x biasanya dinotasikan dengan dy per dx atau turunan pertama x dibaca turunan pertama variabel tak bebas y terhadap variabel bebas x. Dan secara umum, persamaan diferensial yang melibatkan variabel-variabel ini dapat dinyatakan dalam bentuk x, y, turunan pertama, turunan kedua, dengan yn sama dengan 0. Dengan turunan kedua merupakan turunan dari y terhadap x. Baik, kemudian di sini ada masalah nilai awal dan syarat batas. Yang dimaksud dengan masalah nilai awal atau MNA adalah suatu persamaan diferensial yang disertai nilai awal di suatu titik tertentu. Sedangkan masalah syarat batas adalah suatu persamaan diferensial yang disertai nilai tertentu di titik batas. Nah, perhatikan persamaan diferensial linear orde 2 berikut. Persamaan diferensialnya yaitu ada A2x turunan pertama ditambah A1x turunan kedua ditambah A0xy sama dengan fungsi dari fx. Nah, ini merupakan persamaan pertamanya. Baik, kemudian ada syarat awal yaitu yx0 sama dengan y0 turunan pertama x0 sama dengan y1. Nah, ini persamaan keduanya. Nah, jadi di sini ada dua persamaan. Yang pertama itu persamaan diferensial dan persamaan keduanya itu ada di syarat awal. Di sini dengan koefisien-koefisiennya itu ada A2x, A1x, A0x, dan fungsi fx. Itu merupakan fungsi-fungsi yang kontinu di dalam selang, di mana x kurang dari sama dengan a, x kurang dari sama dengan b, dengan a2x itu tidak sama dengan 0. Nah, maka persamaan diferensial satu bersama-sama dengan syarat awal yang tadi, yang kedua itu disebut dengan suatu masalah nilai awal atau MNA. Nah, lanjut nih. Jika diberikan suatu PD atau persamaan diferensial orde 1 sebagai berikut. dy per dx sama dengan fungsi f xy. Masalah nilai awal MNA terkait PD ini adalah mencari solusi dari nu dari PD tersebut yang terdefinisi pada selang real yang mengandung x0 dan memenuhi syarat awal nu x0 sama dengan y0. Nah, di sini ada contoh. Secara sederhana, masalah nilai awal ini bisa kita tulis, yaitu dy per dx sama dengan fungsi f xy, di mana y x0 itu sama dengan y0. Nah, di sini ada contoh soal. Selesaikan masalah nilai awal berikut. dy per dx sama dengan min x per y, di mana y-nya itu 2 sama dengan 3. Nah, nilai awal yang diberikan yaitu 2 dengan 3. Jadi, x0-nya itu 2 dan y0-nya itu 3 gitu. Jadi, misalkan nih, y0 sama dengan 3. Jadi, y-nya itu 3 dan x-nya itu 0. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai contoh soal, contoh penyelesaian MNB.
Diketahui dy per dx sama dengan 6x min 3 dengan nilai awalnya itu y0 sama dengan 4. Nah, jadi di sini yang harus kita sederhanakan terlebih dahulu itu dengan cara mengalihkan kedua ruas itu dengan dx. Nah, dx dikali dengan dy per dx jadi ruas kiri. Kemudian ruas kanannya itu ada 6x min 3. Kita kalikan dengan dx, didapatlah dx dibagi dengan dx, hasilnya itu habis. Jadi hasilnya tadi yaitu dy sama dengan 6x min 3 dx. Itu langkah pertama ya. Selanjutnya ada langkah kedua nih, kita harus mengintegralkan hasil dari mengalihkan antara kedua ruas tadi, yaitu didapatlah dy sama dengan 6x min 3 dx, diintegralkan sisi kiri dan sisi kanannya. Integral dari dy itu y. Lalu integral dari 6x itu 3x kuadrat dikurang dengan integral 3dx itu 3x. Ditambah dengan koefisiennya tadi yaitu C. Nah, kemudian didapatlah yang dinamakan PUPD atau penyelesaian umum persamaan diferensial, yaitu Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 3x dikurang C. Itulah yang dimaksud dengan PUPD-nya. Nah, setelah didapat persamaan dari PUPD-nya tadi, kita substitusikan nih. Kita substitusikan ke nilai awalnya tadi. Kan sudah kita ketahui bahwa nilai awalnya tadi kan Y0 sama dengan 4. Itu artinya Y-nya 4 dan X-nya itu 0. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, jadi kita substitusikan Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 3x ditambah C itu ke Y sama dengan 4 dan X sama dengan 0. Jadi didapatlah Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah C itu persamaannya. Kita substitusikan Y-nya tadi kan 4 tuh. X-nya tadi kan 0. Kita kuadratkan dikurang dengan 3 dikali dengan 0. X-nya tadi kan 0 ditambah dengan C 4 itu sama dengan 3. Dikali 0 kuadrat itu hasilnya 0, dikurang dengan 3 dikali dengan 0 hasilnya 0. Nah, jadi hasilnya itu yaitu C sama dengan 4. Nah, kan di sini sudah didapat hasil dari substitusi persamaan PUPD tadi ke nilai awalnya, yaitu didapat C sama dengan 4. Nah, kemudian C4 ini kita substitusikan kembali ke persamaan umumnya tadi, yaitu Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 3x ditambah C. Didapatlah penyelesaian umumnya. Saya akan menjelaskan contoh soal berikut. Nah, di sini contoh soal berikut diperhatikan. Contoh soal berikut yaitu dy dx sama dengan y kuadrat dikali 1 ditambah x kuadrat dengan nilai awal yaitu y0 sama dengan 1 dengan cara yang sama. Berarti nilai awalnya ini x-nya adalah 0, kemudian y-nya sama dengan 1. Nah, kita sederhanakan dulu persamaan diferensial. Ini kedua ruas atau kita menukarnya y pangkat 2 kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian dx-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka diperoleh dy sama dengan y kuadrat sama dengan 1 ditambah x kuadrat dengan kemudian kita integralkan kedua ruas. Integral y pangkat 2 sama kita rubah menjadi y berpangkat min 2 dy sama dengan integral 1 ditambah x kuadrat. Kemudian 1 sama dengan min 1 per C. C yaitu sama dengan min 1. Nah, di sini kita substitusikan C sama dengan min 1. Kemudian penyelesaian umumnya yaitu Y sama dengan min 1 per X ditambah 1/3
X pangkat 3 min 1. Integral 1 ditambah X kuadrat dx. Setelah itu kita integralkan Y min 2 terhadap dy. Maka di sini min Y berpangkat min 1 sama dengan integral Y 1 adalah X ditambah 1 per 3 X pangkat 3 ditambah dengan C. Maka Y pangkat min 1 kita sederhanakan lagi menjadi min 1. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 1 sama dengan min 1 per 0 ditambah 1 per 3. 0 pangkat 3 ditambah dengan C. Nah, yaitu hasilnya menjadi 1 sama dengan min 1 per C. Nah, di sini C-nya menjadi C, yaitu C sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan C sama dengan min 1 dan penyelesaian umumnya. Sedangkan Y menjadi min 1 per X plus 1 per 3 X pangkat 3 min 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Perhatikan, di sini diketahui dy dx sama dengan cos x dengan nilai awal y 0 sama dengan min 1. Solusi khusus dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan cos x. Penyelesaian langkah pertamanya yaitu dx dy per dx sama dengan cos x dx. Sedangkan dy sama dengan cos x dx. Kemudian untuk menyelesaikannya lagi ada langkah keduanya yaitu aksen dy sama dengan aksen cos x dx. Y sama dengan sin x ditambah dengan C. Kita substitusikan dari nilai y 0 sama dengan min 1. Sedangkan C min 1 sama dengan sin 0 plus C. Nah, nilai dari Y yaitu Y sama dengan min 1 sama dengan 0 plus C. Sedangkan nilai C yaitu C sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan nilai C yaitu C sama dengan min 1. Kemudian kita ke penyelesaian umumnya, nilai Y yaitu sin X min 1.